Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, di mana kita masih membahas seputar bagian Kitabus Shalah. Telah berlalu pembahasan terakhir, yaitu seputar hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat, di mana ada dua bagian, ya. Yang mana pada bagian yang kedua sudah kita bahas, yaitu berbagai macam ucapan dan perkara yang semakna dengannya yang diperbolehkan di dalam sholat. Sekarang kita menginjak pada bab baru, yaitu al-manhiyatu fi sholati, yaitu berbagai macam larangan yang berlaku di dalam sholat. Yang dimaksud dengan berbagai larangan yang berlaku di dalam sholat itu adalah wahia al-umur allati waradan nasu bi tahrimiha au karahatiha fi sholah. Lakin hadhil manhiyatu la tubtilu sholata wa innama tangkusu min ajril musalli. Yang dimaksud yang dilarang di dalam sholat ini perkara-perkara yang warid di dalam nas tentang pengharamannya ataupun kemakruhannya di dalam sholat. Namun larangan ini tidaklah membatalkan sholat, dia hanya mengurangi pahala dari orang yang sholat. Ya. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang lain, ya, yang mana larangan itu kan bisa muncul dari dua sisi, ya. Sisi yang pertama dari sisi bahwa apa yang berlaku dari rukun, ya, dari kewajiban di dalam sholat, kan ada rukun-rukun sholat, ada wajibatus sholat. Itu kalau dilanggar, tidak dilakukan, kan termasuk larangan itu. Nah, ya, ini termasuk larangan seperti itu. Seperti misalnya di dalam perkara rukun, misalnya membaca Al-Fatihah. Nah, dia kalau tidak membaca Al-Fatihah berarti tidak melakukan rukun, kan? Atau kewajiban misalnya takbiratul intikal, takbir perpindahan, atau tahiyat awal misalnya, itu kan kewajiban sholat. Ya. Nah, itu kalau ditinggalkan kan artinya perkara yang dilarang, ya. Sehingga kalau dua perkara itu, yaitu rukun dan wajib, kalau ditinggalkan lah dan itu berlaku larangan, itu masih ada tinjauan lagi, meninggalkannya karena sengaja atau karena tidak sengaja. Kalau meninggalkannya itu karena tidak sengaja, yaitu berlaku sujud sahwi. Hanya saja kalau rukun dia mesti mendatangkan rokaat baru, karena rokaat di mana rukun ditinggalkannya itu tidak terhitung sebagai satu rokaat,
dia mesti mendatangkan rakaat baru. Kalau kemudian yang ditinggalkan dengan tidak sengaja itu adalah kewajiban, ya dia tidak perlu mendatangkan rakaat baru, karena rakaat yang ada di situ tidak gugur, dia cukup sujud sahwi saja. Jadi kalau yang ditinggalkan karena tidak sengaja itu rukun, tidak cuma sujud sahwi, tapi mendatangkan rakaat baru dan rakaat yang menggantikannya, dan juga sujud sahwi. Tapi kalau mengurangi yang wajib karena tidak sengaja, maka itu cukup mendatangkan 2 kali sujud sahwi saja. Nah, tetapi kalau meninggalkannya entah rukun atau yang wajib gitu, entah yang ditinggalkan rukun ataupun yang wajib, itu ala rojih, pendapat yang rojih ya dia batal sholatnya. Kenapa? Ya kalau rukun jelas ditinggalkan dengan sengaja, itu jelas itu. Artinya ada bentuk penentangan. Kalau yang wajib ya juga sama, ada bentuk penentangan gitu. Bahkan dikhawatirkan bisa masuk bab istihza, bab mengolok-olok agama gitu. Kena sholat tapi dia sengaja main-main di dalamnya. Wah, ini konsekuensi hukumnya lebih keras lagi. Ya, makanya ada sebagian ulama yang berbicara cukup pedas bagi yang meninggalkan rukun atau yang wajib dengan sengaja. Ya. Namun yang dibahas di sini ini adalah larangan-larangan yang bukan dari meninggalkan hal yang rukun dan yang wajib tadi. Jadi larangan lain. Makanya beliau menyebutkan di awal itu mengatakan la tubtilus sholata. Ini tidak membatalkan sholat. Hukumnya haram. Bisa jadi hukumnya makruh ya. Karena larangan bisa yang haram, bisa pula yang makruh. Nah, ini butuh untuk dirinci ya, supaya tidak salah persepsi gitu. Kenapa di pembukaan ini disampaikan tentang meninggalkan rukun dan meninggalkan kewajiban dalam sholat ya. Itu pun ada pembahasan dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Masing-masing punya konsekuensi hukum yang berbeda. Ya, jadi yang dibahas yang selain daripada itu. Yang pertama adalah al-ikhtisar. Ya, al-ikhtisar pakai kha ya. Yaitu wat'ul yadi alal khasri fi sholati. Yaitu meletakkan tangan itu pada pinggang di dalam sholat. Maksudnya meletakkan tangan itu meletakkan telapak tangan pada pinggang dalam sholat. Jadi seperti orang metentreng bahasa Jawanya, berkacak pinggang. Wa hadza la yajuz li hadis Abi Hurairah anna Nabi alaihi salatu wasallam naha anil khosri fi sholati. Ini perkara yang tidak boleh didasarkan kepada hadis Abi Hurairah, bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang dari khosr, berkacak pinggang di dalam sholat. Wa an Aisyata anaha kanat tukrahu an yaj'alal musalli yadahu fi khosiratihi wa taqul innal yahuda taf'aluhu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya ya kanat ya. Atau di situ kanat apa takrohu, bukan tukrohu ya. Bahasanya beliau ini membenci untuk an yajala al musalli. Beliau membenci orang yang sedang sholat itu menjadikan tangannya itu di pinggangnya, di lambung
ataupun pinggang. Yang jelas tidak lurus seperti sebagaimana dimaklumi dalam salat, tapi sedikit miring gitu. Ya. Memang itu bisa beberapa keadaan ya. Kalau dengan kedua tangan ya dia berkacak pinggang atau memegang sisi perut kanan maupun kiri. Tapi kalau dilakukan dengan salah satu tangan, itu jadinya nanti biasanya miring ke kiri gitu loh. Itu bisa ke arah pinggang, jadi telapak tangan kiri yang dipegang dengan telapak tangan kanan gitu kan bersedekap, tapi diarahkan mengarah ke pinggang atau memang ke pinggang. Ya. Beliau mengatakan sungguhnya Yahudi melakukan perkara seperti ini. Dan ini untuk makna yang kedua inilah yang dimaklumi. Kalau kita lihat ada orang sholat seperti istilahnya tangan kirinya itu diarahkan ke lambung kiri sehingga tangan kanannya itu ke arah kiri gitu, mengikuti pergelangan tangan kirinya yang dipegang oleh pergelangan tangan kanannya. Itu biasanya seperti itu. Jadi kayak orang sholat seolah-olah memegang, kalau ada pedang seperti memegang pedangnya di situ. Dan sarung pedang kan sering diletakkan di sisi kiri, di bagian pinggang, seperti seolah-olah seperti itu. Ya. Makna inilah yang dimaksud. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian wa an Ziyad ibni Sabih qala sholaitu ila jambi ibni Umar wa wada'tu yadi ala khasirati ya. Falamma shola qala hadza salbu fi sholah wa kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yanha anhu. Dari Iyad bin Sobih dia berkata, aku sholat di sisi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku letakkan tanganku di bagian pinggangku. Tatkala dia selesai sholat, beliau mengatakan, ya, ini adalah salep, perampasan di dalam sholat atau pengalian di dalam sholat. Dan Rasulullah SAW beliau melarang darinya. Ya. Kemudian waqala As-Sindi wahai atu solbi bisolah an yadoa yadaihi ala khosirataihi wa yujafi baina adudaihi fil qiyam. Ya, memang metenteng itu, berkaca pinggang ya. Bentuk dari salbi sholat itu seorang meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya itu pada kedua pinggangnya. Dan dia merenggangkan di antara dua lengannya pada saat berdiri, jadi kayak metenteng itu. Ya. Ini dilarang. Ya, hukumnya haram. Kalau ada yang menyebutkan sebagian memakruhkan ya. Ya, memakruhkan. Tentunya ini berkaitan nanti hukum sholat dengan berdiri meletakkan kedua tangannya itu apa gitu. Ya kalau berdiri sholat meletakkan tangannya di bagian dada, di bawah dada atau bagian perut ya, karena ini luas pembahasan ini. Luas pembahasannya.
Nah itu kan hukumnya tidak sampai wajib ya. Makanya kalau menyelisih itu dihukumi pada hukum makruh ya. Bahkan di sebagian madhab, yaitu madhab Hanafi, itu sholatnya irsal, itu Allahu Akbar itu enggak di takbiratul ihram itu enggak meletakkan kedua telapak tangannya, yang mana telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri sampai bisa pula menggenggam ke bagian dekat siku. Karena yang ada dalam riwayat itu Nabi memegang tangannya ini ya, telapak tangan kanannya pada lengan kirinya itu antara pergelangan tangan kiri sampai siku ya. Luas di situ, bisa ke arah siku, bisa di pertengahan, bisa di bagian pas pergelangan tangan kiri. Itu ada keluasan. Makanya hadis yang menyebutkan meletakkan tangan di dada itu, telapak tangan di dada pada saat berdiri, itu dari seluruh jalannya ada kritikan ya, ada kritikan, sehingga yang benarnya itu adalah luas sesuai dengan konsekuensi pada saat dia memegang tangan kirinya itu di daerah mana. Kalau memegang tangan kirinya itu ke arah dekat siku ya kan tidak mungkin diletakkan di dada. Mesti yang nyaman ya biasa saja, bisa jadi di bawah dada di atas perut. Tapi kalau memegangnya itu pas bagian pergelangan tangan ke arah dada, jadi naik itu, biasanya kayak gitu. Makanya sebagian ulama ya biasa dari prakteknya itu meletakkan yang memegang pergelangan tangan kiri itu, pergelangannya itu bahkan diturunkan ke arah daerah pusar ataupun sekitar itu, bukan ke atas ke dada tapi ke bawah. Karena memang riwayat yang menyebutkan ke dada itu ada pembicaraan di kalangan para ulama. Nah, karena hukumnya demikian ya, makanya disebutkan dalam kitab ini, Aisyah itu takrahu an yaj'ala al-musalli yadahu bi khasiratihi. Kemudian yang kedua, raf'ul basar ila saba, yaitu mengangkat pandangan ke arah langit. Ya. Ini tidak boleh ya, sabda Nabi, layun tahayyanna aqwamun an raf'i absarihim inda du'a fi sholati ila sama au la tukhtafanna absaruhum. Bener-bener benar-benar nanti dulu saya lihat dulu ya. Benar-benar dihilangkan kaum itu dari mengangkat pandangan mereka pada saat doa di dalam sholat
itu ke atas langit atau dia tersambar pandangan-pandangan mereka. Ini sebuah ancaman ya. Sebuah ancaman. Coba nanti makna yuntahayanna itu nanti saya lihat ya. Sebenarnya yang dimaksud di situ maknanya seperti apa ya? Karena saya masih ada sak ya. Tapi pada bagian lafadz latuhfatonna absaruhum itu jelas itu. Atau disambar mata pandangan mereka itu. Ini menunjukkan bahwa memandang ke atas itu hukumnya haram di dalam sholat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu pada saat di Ka'bah dulu, masuk di Ka'bah itu enggak memalingkan dari pandangannya ke arah tempat sujud, maksudnya ke bawah. Tetapi pembahasan seputar hadis itu sendiri pun ada pembicaraan di kalangan para ulama ya, bahwa hadis itu statusnya dhaif ya, sehingga boleh seorang di dalam sholat itu memandang ya, dan tidak mesti memandang ke bawah, tidak mesti memandang bawah. Artinya dia mandang lurus boleh, yang dilarang itu mandang ke atas langit ya. Kemudian yang ketiga, another ila mayusgilu bisolah, yaitu memandang sesuatu yang bisa membuat sibuk di dalam sholat ya. Di hadis Aisyah anna Nabi alaihi salatu wasalam sholat fi khamisatin laha a'lamun faqala sagolatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jaham uktuni bi ambajaniyatin ya. Dari hadis Aisyah bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam sholat di atas dengan memakai gomis, padanya itu ada gambar-gambar. Maka beliau bersabda, gambar-gambar ini membuat aku sibuk. Pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jaham ya, dan datangkanlah dengan pakaian yang lain ya, yang gambarnya tidak seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat dengan memakai pakaian yang banyak hias saja, banyak gambar ya, itu sifatnya tercela, nggak haram loh, ini makruh ini. Oleh karena itu pada saat beliau sholat kemudian tersibukkan dengannya, itu beliau tidak menyebutkan bahwa sholatnya itu batal gitu, enggak gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sholatnya sah. Namun beliau merasa terganggu dengan sholat di kala memakai pakaian yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah al-iltifatu li ghairi hajatin, yaitu menoleh tanpa atau berpaling tanpa hajat.
Wa qad taqaddama anahu yajuzu al-iltifatu fi shalah li hajatin. Amma idza lam takun hunaka hajatun tad'u ilai fala yajuz. Telah berlalu ya. Bolehnya untuk berpaling di dalam sholat karena ada hajat. Kalau di sana tidak ada hajat ya hajat yang mendorong padanya maka tidak boleh. Ya. Ini sebenarnya sudah disinggung ya di bagian apa al-af'alu al-mubahatu fi shalah, pada bagian ini pada umur untuk bahu laki fi shalah, perkara-perkara yang dibolehkan untukmu wahai seorang wanita dalam sholat itu kan ada 2 poin. Poin pertama, berbagai perbuatan yang mubah di dalam sholat itu pada nomor 11, al-iltifatu yamnah wa yasrah li hajatin, yaitu bolehnya untuk berpaling ke kanan atau ke kiri karena adanya suatu hajat. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya. Dan hajatnya itu kan ya banyak gitu loh, sesuai dengan ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau itu pernah ya mengimami sholat itu dalam keadaan duduk. Sementara para sahabat bersolat dalam keadaan berdiri, maka beliau menoleh sedikit, terlihat bahwa yang di belakang itu sholat dalam keadaan berdiri, maka beliau mengisyaratkan untuk duduk. Ini sudah berlalu pembahasannya ya. Jadi kalau ada hajat boleh, tapi kalau tidak ada hajat ya tidak boleh. Dan Ibunda Aisyah beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah alaihi salatu wasallam anil tifati fi sholati wa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu fi sholati min sholatil abad. Aisyah beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang berpaling di dalam sholat. Maka beliau mengatakan itu adalah rampasan yang setan telah merampas dari sholat seorang hamba. Rampasan ataupun curian ya. Kalau ditanya apa hukumnya makruh ya, atau hukumnya sebenarnya haram ya. Tapi kalau dilakukan ada hajat itu kadang ada makna yang dimaksud itu kemakruhan ya, yang dimaksud adalah kemakruhan. Juga dari sisi bahwa menoleh atau iltifat itu kadang perbuatan yang otomatis, kadang tidak disadari gitu loh. Tahu-tahu noleh gitu loh. Nah, dari dua sisi itu menunjukkan sisi kemakruhannya gitu. Tapi ada ranah kalau seorang sengaja menoleh tanpa hajat, dan itu bukan karena dorongan-dorongan yang tidak sengaja, tapi memang dia melakukannya dengan sadar. Nah, yang seperti itu ada ranah keharaman gitu. Ya, makanya di sini cukup dikatakan al-manhiyatu fi shalah. Namun ini tidaklah membatalkan sholat. Ya. Lebih-lebih perbuatan ini dinisbatkan kepada perbuatan syaitan yang mencuri di dalam sholat seorang hamba. Ya. Dan itu istilah syaitan itu bukan syaitan orang yang sholat gitu, tapi memang syaitan dari yang di luar sholat gitu, yang mengganggu orang sholat. Karena bagaimana dikatakan itu bahwa setan yang dimaksud itu yang sholat itu, sementara dikatakan min sholatil abdi,
Berarti kan dari sholat hamba yang sholat itu. Sedang sholat itu kemudian dicuri oleh setan, dirampas oleh setan. Nah, ini ada isyarat setan yang menggodanya. Kemudian yang kelima adalah tasbikul asobi. Tasbik itu memasukkan jari jemari telapak tangan ke satu kepada yang lain, itu namanya tasbih. Wa yukrahu fi sholati antat khuli asabi'a ihda al yadaini baina asabi'il ukhra. Dimakruhkan dalam sholat engkau seorang wanita memasukkan jari jemari salah satu dari dua telapak tangannya dengan jemari-jemari yang lainnya pada telapak tangan yang lain gitu. Didasarkan kepada hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddo'a ahdukum fi baitihi tsumma atal masjida kana fi sholatin hatta yarji fala yakul hakadha wa syabaka baina asabihi. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu dari kamu itu telah berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, ya, maka kana fi sholatin, dia itu berada dalam keadaan sholat. Artinya sejak dia wudu pergi ke masjid itu terhukumi sholat, dapat pahala sholat sampai dia kembali, selesai sholat kembali ke rumahnya. Fala yakul, janganlah dia mengatakan seperti ini. Beliau mentasbih di antara jari jemarinya. Dan ini ditekankan, dilarangnya mentasbih itu adalah sebelum sholat ya. Misalnya sholat duhur ya, dari rumah sampai menunggu duhur. Adapun tasbih setelah sholat ini Nabi pernah melakukan. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan tentang eratnya persaudaraan seorang muslim satu dengan yang lainnya, itu beliau mentasbih. Sehingga kalau setelah sholat ada yang mengatakan boleh, tapi yang sebenarnya tetap tidak diperbolehkan. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam mentasbih itu karena ada hajat untuk menjelaskan ilmu. Dan kita tahu melakukan kemakruhan karena hajat menjelaskan ilmu itu boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah minum dalam keadaan berdiri karena ingin menjelaskan tentang bolehnya berbuka, bahkan wajib berbuka bagi orang yang dia safar, dan safarnya itu memberatkan dengan beratan yang keras, masakotan sadidatan. Beliau sengaja minum dalam keadaan berdiri setelah waktu asar agar supaya manusia tidak merasa berat untuk membatalkan wudu, membatalkan puasanya. Itu terjadi pada waktu Fathul Makkah. Sampai tatkala ada sebagian manusia yang tidak mau berbuka, Nabi mengatakan ulaika humul usah. Ulaika humul usah, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Jadi karena hajat boleh. Makanya Nabi mentasbih di situ bukan berarti memang setelah sholat itu mentasbih, itu boleh. Namun karena ada hajat maka diperbolehkan. Wah, ini Masya Allah ya. Kalau di dalam kaidah fikih itu ada kaidah seperti ini. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Berbagai macam wasilah itu padanya berlaku hukum dari yang dituju. Oh, di sini kan dijelaskan ya, kalau dia wudu
di rumahnya kemudian datang ke masjid itu karena fi sholatin. Dia berada dalam keadaan hukum sholat. Dia seperti sholat walaupun berjalan kaki ke masjid. Itu nanti dia sholat duhur sampai pulang ke rumah itu terhukumi itu. Artinya dia dapat pahala. Karena keluarnya dari rumah untuk ke masjid itu maksud utamanya adalah sholat jamaah. Begitu pulang itu yang menyertainya. Makanya dia tetap dianggap sholat sejak dari keluar sampai nanti pulang lagi ke rumah. Makanya kalau orang misalnya keluar ke masjid ingin sholat maghrib, setelah itu nanti setelah maghrib taklim, ya Masya Allah ya. Jadi berapa banyak pahala yang dia dapat dari dia keluar rumah sampai nanti balik ke rumah lagi, hatta yarji. Ya. Ya. Makanya ya kalau kita ke masjid itu kita kan dianjurkan berdoa. Doanya itu ada 4. Pertama kali ta'awud, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini barang siapa mau masuk masjid berdoa dengan doa itu, khufidha minasyaiton sa'ira yaumihi. Dia akan dijaga dari setan pada keseluruhan harinya. Di dalam riwayat yang lain itu ditambahkan bismillah, dia menyebut nama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang keempat, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya, Allah maftahli abwaba rahmatik. Dan Allah maftahli abwaba rahmatik itu, kalau kita tahu ya tentang abwab itu kan jamak dari babun, pintu. Dalam bahasa Arab itu babu rahmatik itu kan mudhofun ilaih gitu. Itu harusnya cuma pakai babu rahmatik itu sudah jamak, pintu-pintu rahmatmu. Tapi mudhofnya ya, kita tahu bahwa mudhof yang mufrad itu memberikan faedah jamak. Tetapi di situ disebutkan tidak mufrad, mudhofnya itu jamak. Jamaknya jamak taksir. Ini ada isyarat bahwa di dalam masjid itu rahmat Allah itu sangat banyak. Rahmat Allah itu sangat banyak. Makanya tidak ada rumusnya orang soleh itu muncul dari luar masjid. Itu tidak ada rumusnya. Sejak zaman dahulu yang namanya orang soleh itu keluarnya dari masjid. Artinya akan muncul alumni, bukan alumni ya. Apa ya istilahnya? Akan muncul orang-orang yang soleh itu karena di masjid. Karena di masjid itu ada amal soleh yang sangat banyak. Wabil khusus yang menjadi awal kebaikan yaitu taklim. Karena dengan taklim itu disampaikan ilmu, nanti orang akan rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin dzikir, rajin untuk mengamalkan ilmunya di dalam muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada makhluk. Seperti itu. Jadi tidak ada rumusnya. Orang soleh kok tidak pernah ke masjid. Ya. Bahkan para sahabiah, maksudnya para sahabat perempuan, walaupun beliau itu juga mendapatkan pelajaran dari Nabi,
di satu rumah ya, tidak di masjid ya. Tapi Nabiullah alaihi salatu wassalam itu membolehkan para sahabat yang wanita untuk hadir di masjid, terutama sholat subuh. Karena biasa Nabi alaihi salatu wassalam ba'da sholat subuh itu menyampaikan wahyu, kalau di malamnya turun wahyu. Kalau Nabi ba'da subuh nggak menyampaikan wahyu, nggak menjelaskan wahyu, maka para wanita ini dia akan keluar dulu mendahului para lelaki, sehingga dzikirnya nanti di rumah. Seperti itu. Nah, jadi ini di rumahnya seperti itu. Dan masjid yang ada taklimnya itu beda gitu. Biasanya kalau masjid ada taklimnya itu ada perbaikan, cara sholatnya juga menjadi lebih baik, pengamalan sunnahnya itu menjadi lebih baik. Itu biasanya kalau ada taklim. Kalau tidak ada taklim ya, makanya daerah-daerah yang kadang tidak ada taklimnya kecuali hanya hari-hari peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Itu kan kajian-kajian yang temporal dan itu pun tidak disyariatkan, bahkan itu bid'ah kan. Ya. Karena orang awam kadang seperti itu. Padahal taklim di zaman Nabi itu tidak seperti itu. Ya, taklim itu setiap hari bisa. Kalau nasihat kan setiap pekan cukup. Kalau taklim tidak, lebih daripada itu. Ya. Makanya kalau masjid itu tidak pernah ada taklim itu ya tahu-tahu nanti sholat asar ya adzan jam 4, qomatnya 4:30, atau nanti supaya orang diundang itu banyak yang datang pakai puji-pujian, tapi walaupun pakai puji-pujian ya nggak datang doen. Nah, karena itu bukan cara mengundang orang ke masjid. Mengundang orang ke masjid itu ya dengan adzan sudah cukup. Tapi kok dengan adzan kok nggak datang? Nah, masalahnya ratau ngaji, wes gitu. Orang kalau nggak pernah ngaji, ya bagaimana dia punya semangat, bagaimana dia, karena ngaji itu di dalamnya Allah melimpahkan rahmatnya ya, menyelimuti dengan rahmat ya. Itu keutamaan ya, keutamaan yang besar. Makanya ya, taklim itu bukan diukur dari banyaknya orang yang hadir di situ gitu. Banyak orang berpikir taklim itu kalau datangi kalau banyak. Ya enggak seperti itu. Taklim itu yang hadir berapapun jumlahnya mulia. Mulia. Dan itu mesti menjadi hal yang kita yakini gitu. Ya, menjadi hal yang kita yakini. Ya. Ya. Nah, bahkan terkadang pada keadaan jumlah yang semakin sedikit itu kadang ada kebaikan yang disimpan atau tersimpan setelahnya gitu. Ya. Coba kalau kita lihat berapa banyak lembaga-lembaga itu ya, kalau dilihat dari sejarahnya, itu kadang berawal dari taklim 1 orang, taklim 2 orang. Nyata itu. Nyata. Berawal cuma dari seperti itu. Ya. Dari berbagai pengalaman ya, dan itu pun kami mengalami itu. Dulu belajar dengan guru-guru kami juga seperti itu. Juga awal-awal kami berdakwah itu juga dulu seperti itu. Kadang kalau kajian cuma 1 orang, 2 orang.
Ya, saya masih ingat waktu tahun 96, 97 itu. Kalau ngajar itu kadang muridnya cuma satu atau dua. Tapi di tahun 98 nggak salah ya, 97 atau 98, dikala murid-murid itu pamit mau mondok semua gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian mereka balik dengan bekal ilmu, dan ada yang meneruskan belajar lebih tinggi lagi, datang ke para ulama di Timur Tengah. Akhirnya pulang rata-rata kan bisa ngajar. Akhirnya berkembang dakwah. Itu berawal kadang cuma dari 2-3 orang. Ya. Tentunya dengan berbagai macam perjalanannya ya. Ya, walaupun setelah mereka pulang itu kadang ya mungkin karena punya pemahaman tertentu, kemudian mengkritik, mencela, ya, itu urusan dia, bukan urusan kami ya. Karena setiap amal itu akan dipertanggungjawabkan. Ya ada ya. Dan memang kebetulan ada celah yang bisa digunakan untuk menghantam, itu ada gitu. Untuk mencela itu ada gitu. Karena kekurangan pribadi, dan itu banyak sekali. Ya sekali. Ya. Wallahu taala alam. Jadi di mana-mana seperti itu gitu. Dan sampai sekarang masih seperti itu juga. Ya. Namun seiring dengan perjalanan itu kan nanti kita akan lihat kalau dari murid-murid, dari mat'u punya kemampuan, kadang kita kaget gitu. Kadang dari murid itu kemampuan melebihi gurunya, dari sisi hafalan, dari sisi pemahaman, tingkatan dia belajar juga bisa melebihi gurunya. Ini kan maskur, suatu yang patut untuk disyukuri. Ya, makanya ya kita mesti optimis ya. Dulu ada kajian kajian kita itu kan tidak banyak dari dulu, ngisi di Godean, di Musora Tarbiyah itu kan juga nggak banyak orang. Kadang saya mengajar cuma muridnya satu yang datang gitu. Tapi dari situ kemudian ada bikin grup syiar sunnah gitu. Dari situ kemudian bikin program takhusus yang sampai sekarang sudah tahun ketiga, mau menginjak tahun keempat, dan di situ sudah kelihatan hasilnya gitu. Ya, kemudian ada Kamusa ini, dan kita berharap setelahnya masih ada lagi. Ya, nah, kalau saya sendiri ya ngajar gitu. Mudah-mudahan Allah Maha tahu niat yang kami simpan dalam batin, dan mudah-mudahan dimunculkan oleh Allah pada waktunya gitu. Ya tatkala melihat yang udah mulai ada yang punya kemampuan seperti ini, ya kami tidak punya rencana diflorkan enggak, tapi tahu-tahu ada yang kadang menyampaikan pada kami, bagaimana kalau bikin program ini gitu. Ya saya katakan saya mau bikin program seperti itu, tapi syaratnya nanti pengajarnya semua hafal Quran, karena tahfidz misalnya semua harus hafal Quran. Dan hafal Qurannya ya bukan sekedar hafal Quran, tapi kalau bisa mencari ilmu Al-Quran yang levelnya lebih tinggi gitu. Ya karena Al-Quran tuh nanti kalau udah hafal masih perlu belajar mencari misalnya sanad, belajar ya. Dan itu kebaikan yang besar. Seperti itu. Dan tentunya mencari gurunya ya jangan sembarangan, karena banyak orang ngobrol sanad kan, banyak juga. Kadang pelajarannya sanad tapi mencela pemerintah di dalam pelajarannya, kan ada juga. Ya
carilah guru-guru yang memang punya dan jangan hanya melihat ini hafalannya bagus ternyata hizbi ya repot gitu, ya repot seperti itu. Karena kalau udah hizbi itu repot, masih mending belajar sama orang awam itu. Kalau sudah hizbi, mungkin kalau dari hizbi itu dari si penampilannya, hijabnya ini lebih bagus, tapi dari si pemahamannya berbahaya. Tapi kalau orang awam itu kadang nyampaikan bukan karena itikot ya, karena pemahamannya keawamannya itu. Ya, keawamannya. Kadang dari sisi syariat kalau orang awam lebih memang penampilan tasahul ya, tapi dari si itikot itu tidak separah dari, karena yang namanya awam itu beda lagi pembahasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun yang terbagus ya nyarinya ya kepada ahli sunnah gitu. Pada ahli sunnah. Nah ini kemarin disampaikan pada, kayaknya ada rencana dari pengurus itu untuk bikin program itu ya. Saya diminta bagaimana kalau jadi pembina ya, saya sampaikan mau, tapi ya itu tadi syaratnya kita nggak tanggung-tanggung. Dan memang yang ngajar punya kapasitas. Jadi masa mau ngajar tahfidz belum pernah menyelesaikan dari awal sampai akhir kan jadi lucu nanti. Ya mungkin kalau ngajari hanya bacanya saja bisa, tapi kalau udah masuk tahfidz ya dia memang yang membidangi tahfidz. Dia punya guru yang bisa diambil ilmunya secara ya, dan kita persiapan SDM seperti itu ya tentunya makanya kalian banyak doakan ada di antara kita itu yang saat ini masih belajar untuk mengambil sanad ya dengan salah satu syaikhah di Saudi Arabia, walaupun melalui online tapi memang diambilnya murid itu bukan mudah gitu. Karena muridnya cuma 5 aja. Itu pun dengan syarat yang cukup ketat. Dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Bahkan beberapa yang mau masuk sudah hafal Quran, udah bagus itu aja masih minder. Mentalnya masih minder. Ya karena biasanya di awal-awal salahnya banyak. Nanti kalau udah 15 juz ke atas itu baru sedikit salahnya. Ya wajar ya, belajar itu butuh perjuangan. Butuh tapi paling tidak diambil murid itu pun tidak sengaja ya, karena dia mencari murid dari berbagai negeri itu, tapi dengan mengutus utusan-utusan, karena dia pengajar ya. Dia murid-murid dia ya banyak dari Ummul Qura ya. Juga terutama dari Ummul Qura. Yaitu kalau mau ngajari sanad harus dengan syaratnya ngajar dan yang lain sebagainya. Dan beliau juga membuka program yang resmi tapi berbayar mahal gitu kan. Lumayan mahal. Alhamdulillah di tempat kita ada yang dapat beasiswa, jadi gratis gitu. Ya, gratis, mudah-mudahan itu bisa sampai selesai. Nah, kita punya istilahnya kita siapkan SDM yang ada seperti itu. Tentunya ya. Nah, nanti yang ikut juga kalau misalnya pengurus-pengurus itu mau menghafal juga tidak apa-apa. Melalui dia misalnya. Karena dia juga punya sertifikat hafal Quran. Selain masih berguru untuk mengambil sanad, tidak tahu mungkin selesainya 4 atau 5 atau 6 tahun, ini kurang tahu ya. Karena memang syaratnya cukup ketat. Ya. Itu nanti kita sistemkan pengajar juga seperti itu. Ya, agar supaya kegiatan itu kualitasnya terjaga gitu. Kualitasnya terjaga. Dan ini memang sengaja kita siapkan ya, seperti ini. Ya sebenarnya beberapa kali mau dibajak gitu. Maksudnya dibajak itu ditawari kuliah dari S1, S2, S3. Itu ada yang sudah sampai ke
memang minta kepada kami untuk kuliah di sini aja, kami beri beasiswa dari S1, S2, S3. Ya, tapi nanti kalau kuliah jadinya apa itu? Hafal Quran kuliah, jadi dokter, jadi apa gitu. Larinya ke situ. Kan harusnya hafal Quran ya jalurnya itu pada ilmu-ilmu Al-Quran gitu. Ya mungkin tidak tren seperti itu. Karena tren kan sudah dokter, sudah hafal Quran, sudah begini-begini kan kayak bisa untuk dakwah. Tapi itu bukan jalur dari penuntut ilmu seperti itu. Penuntut ilmu itu jalurnya ya kalau ya ke sana, belajar sesuai dengan alur ilmu agama. Sehingga muncul orang-orang yang tidak tercampur aduk kemampuannya. Kalau campur aduk kemampuannya nanti nggak mateng. Ya bener hafal Quran, dokter ya hafal Quran, mungkin dokter spesialis apa. Tapi ya kerjanya bedah orang terus gitu loh. Nggak sempat ngajar baca Quran, nggak sempat untuk tahfidz, padahal nggak sempat. Ya, pahami ya, seperti kadang perlu lah. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Nanti saya masih ada pelajaran ya. Ya, ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Pertanyaannya apa? Bentar ya. Bagaimana hukumnya ini ada? Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sholatnya sambil melihat anaknya karena khawatir anaknya manjat dan lain-lain? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggendong dan menurunkan itu. Dan apa yang menjadi kelaziman untuk mengawasi anak itu bisa ditangkap dengan mata mengarah atau mata bagian ekor. Artinya orang tidak perlu melihat saja bisa gitu. Kalau anaknya di sampingnya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, kadang anak mainnya jauh atau yang membahayakan, maka dia butuh untuk menoleh. Maka seperti itu tidak ada masalah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah beliau berfatwa ya. Sedang berfatwa. Ditanya oleh putri Khosmiyah. Tapi ini babnya beda gitu. Nah, waktu itu Fadl bin Abbas itu melihat putri Khotham yang cantik gitu. Itu Nabi sambil berfatwa itu tangannya itu memegang Fadl bin Abbas bagian wajahnya untuk dipalingkan. Itu berulang-ulang. Nabi tidak melihat Fadl bin Abbas ya. Artinya kan terkadang bisa seorang dia menangkap objek dengan pandangan matanya tidak mesti melirik. Tapi lurus, tapi dia bisa. Itu dari istilahnya ekor mata gitu. Nah, maka keadaan anak itu bagaimana? Kalau keadaan anak itu misalnya ada di dekatnya kan bisa langsung diambil. Tapi kalau anaknya di belakang mungkin dia perlu menoleh sedikit. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah beliau menoleh, pernah. Bahkan sahabat ada yang posisi sujud tidak mungkin melihat Nabi, itu naik dari kepalanya itu diangkat melihat Nabi sedang sujud ditunggangi sama Hasan ataupun Husain. Khalas, tidak ada masalah seperti ini, diperbolehkan ya. Mungkin demikian ya, kita cukupkan sekian ya. Ya. Wallahu taala alam.
Waalaikumsalam.